Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Ketemu lagi dengan Kak Rizal di sini. Kita mau belajar tematik kelas 4 SD. Kali ini kita akan masuk ke materi tema 7, indahnya keragaman negeriku. Kita belajarnya sambil santai saja ya. Tidak terlalu pakem, tapi juga tetap serius pada proses pembelajarannya. Oke, kita mulai saja. Sebelum mulai biasa berdoa saja menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kalau sudah berdoa, baru kita mulai belajar ya. Oke. Subtema 1, keragaman suku bangsa dan agama di negeriku, pembelajaran 1. Nah, satu video ini akan kita buat untuk pembelajaran 1 dan 2. Yuk kita mulai materi menjelaskan arti kata sulit dalam teks non-fiksi. Teks non-fiksi itu berarti ya bukan fiksi atau yang bukan teks karangan. Untuk mengerti arti sebuah kata, sebaiknya kamu mencari arti tersebut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Lakukanlah hal-hal berikut. Yang pertama, siapkan Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI. Seperti ini bentuknya ya. Yang kedua, tentukan kata dasar dari kata yang akan dicari maknanya. Contohnya di sini kata dasar keragaman adalah ragam. Kemudian kalau kita sudah tahu kata dasar dari keragaman adalah ragam, kemudian ragam itu kan diawali dari huruf R. Nah, kita nyarinya langsung ke huruf R-nya, ke yang R. Nanti kita cari ragam. Nah, kemudian langkah ketiga adalah kemudian carilah kata keragaman pada bentuk-bentuk turunan dari kata ragam. Yang keempat, sekarang kamu telah mengetahui arti kata keragaman tersebut. Nah, seperti itu ya caranya. Selain menggunakan kamus, kamu juga dapat mencari arti sebuah kata menggunakan KBBI online dengan alamat situs. Nah, ini situsnya http. Boleh dicatat, boleh diklik. Atau di sini saya punya satu aplikasi KBBI dan pernah saya review juga di channel ini. Yang mau download, linknya saya sertakan di deskripsi ya. Dan yang mau lihat reviewnya bisa klik di pojok kanan atas atau di deskripsi juga. Itu untuk KBBI versi aplikasi Android. Itu juga bisa untuk nyari kata-kata sulit. Baik, kita teruskan. Pengaruh gaya terhadap benda. Gaya adalah tarikan atau dorongan. Gaya dapat menyebabkan suatu benda bergerak dan kedudukannya berubah. Untuk melakukan gaya diperlukan tenaga. Keadaan suatu benda dapat berubah akibat pengaruh gaya. Ini contoh gaya. Kita teruskan. Pengaruh gaya terhadap benda antara lain. 1. Benda yang diam menjadi bergerak. Contoh, meja yang didorong, bola yang ditendang, dan gerobak yang ditarik. 2. Benda yang bergerak menjadi diam. Contoh, pada saat sepeda yang sedang dikendarai direm. Gerak sepeda menjadi lambat dan akhirnya berhenti. 3. Benda berubah bentuk. Contoh, saat botol air mineral yang kosong diinjak, botol tersebut akan berubah bentuk. Contoh lainnya yaitu balon yang ditekan menjadi berbagai bentuk. 4.
Benda bergerak berubah arah. Contoh, saat bola yang menggelinding ditendang, bola berubah arah karena gaya yang diberikan. Macam-macam gaya. Sekarang kita akan belajar macam-macam gaya. Yang pertama adalah yang nomor 1, gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang timbul karena aktivitas otot. Contoh, anak menendang bola, ibu memotong kue, dan ayah memindahkan televisi. Yang kedua, gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya yang disebabkan oleh gaya tarik bumi. Contoh, jika kita melempar benda ke atas, benda itu akan jatuh ke tanah atau jatuh lagi ke bawah ya. Penerjun payung yang melompat dari pesawat akan bergerak menuju ke permukaan bumi. 3. Gaya pegas adalah gaya yang terjadi akibat tarikan atau dorongan terhadap benda yang dilakukan menggunakan pegas elastis. Yang keempat, gaya magnet adalah gaya yang timbul karena tarikan magnet terhadap benda yang terbuat dari logam tertentu. Gaya listrik adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda-benda yang bermuatan listrik. Yang keenam, gaya gesek adalah gaya yang timbul jika dua permukaan benda saling bertemu. Itu ya. Nah, ini materi ini menarik sekali kalau kita praktekkan ya. Insya Allah nanti akan Kak Rizal buatkan video juga insya Allah ya untuk mempraktekkan gaya-gaya ini ya. Pembelajaran kedua, menyanyi sesuai tinggi rendah nada. Saat menyanyikan sebuah lagu, kamu harus mengerti tinggi rendah nada. Nada adalah bunyi yang teratur. Nada memiliki bunyi rendah dan tinggi. Nada dapat ditulis dalam notasi angka. Sudah pernah belajar ya tentang notasi angka ya, yaitu not yang dilambangkan dengan angka-angka. Sekarang ucapkan notasi angka berikut secara berurutan. Nah, kalau ini sudah urut not angka. Do itu 1, re itu 2, mi itu 3, fa, sol, la, si. Yuk kita ucapkan do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, kalau do-nya naik biasanya dikasih titik di atas ini ya. Titik di sini ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, do. Kalau turun do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Nah, ini solmisasinya, do, re, mi-nya. Nah, yang atas ini adalah notasi angka atau not angka. Kita teruskan gaya otot dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Gaya otot adalah gaya yang ditimbulkan oleh otot manusia atau hewan dalam melakukan kegiatan seperti mengangkat, menarik, menahan, atau mendorong suatu benda. Kalau ini mendorong ya, tombol dipencet. Kita teruskan, contoh penerapan gaya otot adalah, nah ini contoh-contohnya. Ayah mendorong atau menarik
meja. Made menendang bola ke arah gawang. Sapi menarik gerobak. Ibu membawa barang belanjaan. Otot disebut alat gerak aktif karena memiliki kemampuan menggerakkan tulang. Jika otot digunakan terus-menerus untuk melakukan kegiatan yang berat, otot akan mengalami keletihan. Makanya setiap kita habis bekerja, melakukan kegiatan yang berat, misalnya angkat-angkat yang berat-berat, pasti akan terasa lelah, capek, karena otot mengalami keletihan. Berikutnya menemukan informasi dalam teks. Ya. Dalam menemukan informasi penting dari sebuah teks, baiknya kamu memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, membaca judul teks. Itu penting ya. Karena dengan membaca judul kita akan tahu teks apa yang akan kita baca. 2. Membaca keseluruhan isi teks. Tentu ya ini ya, karena kita ingin tahu informasi apa yang disampaikan dalam sebuah teks, maka kita harus membaca seluruh teks tersebut agar benar-benar tahu, benar-benar menemukan informasi yang ada dalam teksnya. Kalau kita bacanya setengah-setengah, ya pemahaman kita hanya setengah-setengah, malah bisa jadi salah paham. Yang ketiga, mencatat hal-hal penting yang belum pernah kamu tahu. Nah, biar tahu nanti bisa ditanyakan kepada orang yang lebih tahu setelah hal-hal penting itu dicatat. Baik adik-adik, untuk pembelajaran yang ke-12 ini sampai di sini dulu. Semoga dari apa yang telah kita pelajari ini bisa bermanfaat bagi kehidupan kita. Kurang lebihnya Karizal mohon maaf. Share video ini boleh ya, di-share ya jika bermanfaat. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa terus berkembang memberikan konten-konten yang bermanfaat, insya Allah bermanfaat, entah itu pembelajaran ataupun konten umum yang semoga bisa bermanfaat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.